Siregar, Pak Samsir, Bang Samsir, Bapak harus bangga karena waktu menjadi ketua BIN urusannya urusan negara. Musuh yang dilihat, dideteksi, diinteli musuh negara, bukan lawan politik. Ini penting. I have to say that. Jadi menurut saya itu great achievement. Tentu banyak kekurangan kita, ada kelemahan kita, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi kita tidak berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang patut dipedomani dalam kehidupan bernegara. Ya, sobat RH sekalian, ini ya dibilang kalau ngintel itu ya jangan ngintelin lawan politik, tapi yang diintel harusnya musuh negara. Tetapi definisi musuh negara juga susah juga ya, karena kita aktivis ini bisa dibilang musuh negara itu parah juga jadinya. Ya, jadi sobat RH sekalian, musuh negara itu pastilah ya, terutama pihak luar. Nggak ada orang dalam yang mau memberontak ya. Kalaupun melakukan kegiatan kriminal dan lain sebagainya, ya itu bukan musuh negara, itu kriminal ya. Jadi sobat RH sekalian, yang menarik itu adalah ada aspirasi dari Presiden Jokowi mengganti kabin, kepala BIN dari Budi Gunawan ke Herindra. Ini kan lucu ya, aneh bin ajaib gitu. Kekuasaan tinggal lemdak kok bisa mengajukan penggantian kepala BIN. Alasannya apa ya? Mau nanam jasa atau nanam orang? Kan gitu aja prosesnya ya. Coba kita lihat ada berita dari Kumparan. Jokowi ajukan Herindra jadi kepala BIN ke DPR, bakal fit and proper test besok. Kemudian Jokowi berhentikan Budi Gunawan sebagai kepala BIN. Nah, coba kita lihat apa alasan diberhentikannya Budi Gunawan ini. Ya, coba kita lihat. Dan juga kita lihat tadi, dua-duanya mempermasalahkan intel itu ya jangan ngintelin lawan politik dong, musuh negara. Nah itu kan udah jadi rahasia umum. Orang-orang kritis diintelin, lawan politik diintelin, kan kacau jadinya. Ya, dicari kelemahannya ya. Dan juga konon terlibat juga dalam pemenangan tim-tim pemenangan, kan kacau. Karena itu harus dievaluasi. Tapi kemudian kalau misalnya evaluasinya dan lama sekali gitu ya. Oke, coba kita bacakan ya. Jokowi berhentikan Budi Gunawan sebagai kepala BIN. Presiden Joko Widodo memberhentikan Budi Gunawan sebagai kepala Badan Intelijen Negara BIN. Surat dari Presiden Joko Widodo terkait pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN sudah diterima dan diproses oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat bertanggal 10 Oktober itu. Selanjutnya surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsul pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024, kata Puan dalam rapat paripurna DPR. Mengingat alat kelengkapan Dewan AKD belum terbentuk dan belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN, maka rapat konsultasi kemarin memutuskan membentuk tim khusus. Tim ini dipimpin oleh pimpinan DPR dan bertugas membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon kepala BIN yang baru untuk selanjutnya dilaporkan pada rapat paripurna terdekat. Puan menyebut hal itu berdasarkan ketentuan pasal 111, 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 yang menyangkut soal tata tertib. Adapun nama kepala BIN Budi Gunawan santer dilaporkan menjadi salah satu menteri yang ditunjuk Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bertugas membantu kabinet pemerintahannya kelak ya. BG sapaan akrabnya dikenal sebagai orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ya. Hingga 49 nama calon pembantu Prabowo dipanggil ke kediamannya kemarin, belum tampak satupun representasi PDIP. Akan tetapi pemanggilan calon menteri masih akan dilakukan Prabowo hari ini. Oke, coba kita lihat lagi ya. Kalau ini yang penggantinya Herindra ya. Jokowi ajukan Herindra. Dan Herindra ini juga dipanggil ya. Jokowi ajukan Herindra jadi kepala BIN ke DPR bakal fit and proper test besok.
Presiden Jokowi jelang lengser mengeluarkan surat Presiden Surpres pergantian Kepala Badan Intelijen Negara BIN ke DPR RI. Jokowi mengajukan calon tunggal sebagai Kepala BIN yaitu Letjen Purnaweran Muhammad Herindra. Herindra kini menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi, surprise pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra, kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam konferensi pers di DPR Senayan Selasa. Herindra tidak bisa langsung otomatis menjadi Kepala BIN, ia harus menjalani serangkaian fit and proper test di DPR. Puan mengatakan Herindra akan menjalani fit and proper test ada Rabu ya. Udah pasti diterima lah. Insya Allah akan dilaksanakan fit and propernya atas pertimbangan dari DPR-nya. Itu insya Allah besok pagi di DPR, ucap dia. Jika disetujui, Herindra akan menjadi Kepala BIN, ia akan menggantikan Jenderal Purnaweran Budi Gunawan. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi ya. Kita bicara mengenai Kepala BIN. Dan Budi Gunawan adalah salah satu Kepala BIN yang paling lama menjabat ya. Jadi Sobat RH sekalian, ini aneh bin ajaib ya, tapi nggak apa-apa lah, kan suka-suka aja dalam bernegara kan. Jadi lucu ya, ini Presiden Jokowi ini 5 hari lagi menjabat sebagai presiden, lalu dia memberhentikan Kepala BIN. Kenapa tidak menunggu presiden yang baru, membiarkan presiden yang baru? Oke, nanti akan bilang presiden yang baru sama akan mengajukan Herindra juga, tetapi kan bukan tidak tertutup kemungkinan untuk mengajukan nama lain kan? Ya kan? Tidak hanya Herindra. Kalau misalnya Prabowo berubah pikiran bagaimana? Jadi yang jelas hak konstitusional untuk mengganti itu memang pada presiden selama dia berkuasa. Tapi adab politik ya dipertimbangkan juga, etika politik. Masa mau lemdak? Oh tapi ini pesanan Pak Prabowo, itu nggak benar juga. Kok jadinya saling setir ya kan? Gitu. Jadi yang benar adalah misalnya Pak Prabowo minta tolong dong Herindra dijadikan Kepala BIN ya kan? Maka Pak Jokowi bilang, oh Pak Bapak aja yang mengajukan. Kan saya kan cuma tinggal 5 hari. Secara etik nggak baik kalau saya melakukan pergantian strategis. Karena theoretically saya menggantinya itu kan periodenya bisa 5 hari. Karena Bapak bisa ganti dia setiap saat. Ada nggak aturan bahwa tidak boleh diganti? Nggak ada. Jadi bisa diganti at any time. 4 hari menjabat, 5 hari menjabat, atau 6 hari menjabat tiba-tiba diganti lagi. Kan lucu jadinya. Jadi fatsun politik harusnya ke sana, itu satu ya. Yang kedua, baik Prabowo maupun SBY itu mengeluh mengenai intelijen ya, yang ngintelin lawan politik, bukan menginteli musuh negara. Nah, kalangan civil society juga mengeluh, intelijen kok ngintelin kita yang berjuang di wilayah politik ini. Padahal kita nggak punya agenda untuk menjatuhkan pemerintahan. Kalau ingin Jokowi turun ya di-impeach. Bukan kita dengan makar. Makar itu kan mengangkat senjata dan lain sebagainya. Tapi impeachment sebagai bagian dari prosedur konstitusional. Nah, yang begini-begini apa nggak paham ya, anggota DPR, BIN dan lain sebagainya. Orang boleh menyuarakan pemberhentian presiden itu karena itu bagian dari konstitusi. Perkara kemudian aspirasinya ditampung atau tidak itu soal lain. Ini kok menyerukan pemberhentian, ya kan? Dipermasalahkan, tapi memecahkan kepala Refli nggak dimasalahkan. Ada kan orang yang bikin nanti pecahkan apa kepala Refli katanya. Kan lucu banget gitu. Negara ini tidak melindungi warga negaranya, tapi melindungi kepala negaranya saja. Jadi kepala negara dilindungi, warga negara nggak dilindungi. Kan bukan begitu. The first place yang harus dilindungi adalah warga negara. Ya. Kemudian untuk melindungi segenap bangsa. Gitu dulu. Nggak ada kemudian untuk melindungi warga negara. Justru yang ada adalah kewajiban ya pemerintahan termasuk kepala negara tentunya sebagai
primus inter pares untuk melindungi segenap bangsa. Ya, terbalik-balik pesan konstitusi ya. Jadi sekali lagi, kalau memang alasannya karena Budi Gunawan mau dijadikan Menteri Prabowo, ya nggak ada alasan, itu bukan alasan. Karena kalaupun nanti diganti pada waktu Prabowo presiden, ya bisa, nggak ada masalah. Ya, Budi Gunawan diangkat sebagai Menteri X dan at the same time diajukan kepala BIN yang baru. Kan paling cuma bedanya 1 hari, apa bedanya? Belum sempat rapat, baru kemas-kemas misalnya ya. Jadi maka kalau saya lihat ya ini hanya ingin sekedar nanam jasa atau nanam jasa atau nanam orang. Jangan lupa Herindra ini wakil menterinya Jokowi, bukan wakil menterinya Prabowo dia. Wakil menteri itu nggak ada wakil menterinya menteri. Walaupun dia namanya wakil menteri tapi belongs to presiden juga, gitu loh. Ya, belongs to presiden, bukan sekedar dia kemudian hanya wakilnya menteri. Kadang-kadang disuruh ngintelin menterinya, ya, karena mungkin menterinya berasal dari partai politik, maka wakil menterinya profesional, ya, biar bisa memberikan second opinion terhadap hal-hal yang dianggap barangkali tidak patut atau tidak proper. Begitu ya, sobat era sekalian. Susah juga kita, maksudnya susah memberikan pengertian bagaimana bersistem tata negara yang baik kepada para murid, para mahasiswa, kalau perilaku presidennya seenak udelnya aja. Masa 5 hari lagi ganti kepala BIN itu kan gimana? Ya itu seenak-enaknya aja gitu ya. Ya nggak bisa begitulah bernegara ya. Bernegara itu harus benar ya prinsipnya. Memang nggak ada larangan di undang-undang, tapi etik ya. Yang kata Prabowo pernah bilang endasmu etik gitu kan. Etikanya itu yang harus dijaga ya. Walaupun Herindra jagoan Prabowo juga, tapi tetap harus dijaga, satu. Dan yang kedua, nah kalau misalnya ya Prabowo mengeluh, SBY mengeluh misalnya bahwa tugas kabin itu justru nginteli lawan politik. Ya kenapa kemudian dianggap punya achievement sehingga harus mau diangkat sebagai menteri, atau karena memiliki banyak data tentang pejabat-pejabat publik. Kan juga mengerikan negara ini kan. Akhirnya kan kebebasan untuk menyampaikan informasi di wilayah private itu tiba-tiba tidak ada ya. Ya. Begitu sobat era sekalian. Oke, coba kita lihat ya. Belum lagi isu misalnya intelijen terlibat dalam politik. Aduh, harusnya intelijen itu betul menjaga kedaulatan keutuhan NKRI. Yang diendus adalah orang-orang yang mau mengacau negara. Tapi mengacau negara itu beda sama orang yang unjuk rasa, demonstrasi dan lain sebagainya. Ya. Aduh. Oke, mudah-mudahan Letjen Herindra ya menggunakan instrumen Badan Intelijen Negara ini bukan untuk melayani penguasa. Dalam seperti yang dikatakan Jokowi, dia mendapatkan semua data-data tentang partai politik. Kan gila itu, harusnya di-impeach begitu. Itu kan melanggar teritorial masing-masing partai politik. Kok ada data intelijen diberikan kepada presiden untuk tahu jeroannya partai politik? Itu kan nggak benar. Gitu. Yang benar adalah dia menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melihat tuh yang diintel itu TKA Cina itu mestinya apakah mereka benar melakukan kegiatan yang untuk investasi ataukah tidak mereka melakukan kegiatan-kegiatan lain. Nah itu masa yang diinteli misalnya lawan-lawan politik ya sebagaimana dikeluhkan sendiri oleh Prabowo dan oleh SBY ya. Jadi mereka ini paham lah ya, nggak bisa bergerak, nggak ada orang nggak punya kelemahan, nggak punya cacat. Tapi kalau instrumen negara kemudian digunakan untuk menekan orang tersebut, kecuali kalau penegakan hukum. Kalau penegakan hukum misalnya gini, ngintelin koruptor, itu boleh.
Tapi kalau ngintelin rumah tangga orang, pribadi orang, itu kacau. Untuk menekan lawan politik misalnya. Atau ngintelin koruptor itu untuk menekan doang. Bukan untuk penegakan hukum. Wah, parah ya. Begitu sobat era sekalian. Sehingga BIN ditakuti. Bukan ditakuti karena apa? Karena reputasi. Tapi ditakuti karena dia mampu menggerakkan orang untuk bahkan misalnya untuk menghilangkan nyawa orang. Kan kacau jadinya. Misalnya. Kan nggak kacau jadinya kalau seandainya itu bisa dilakukan sebagai bagian dari operasi ya. Jadi sekali lagi ya kalau kita lihat misalnya dalam kasus Munir ya kan. Dalam kasus Munir itu jangan dilupakan. Ada hal-hal seperti itu kan yang perlu kita underlining, garis bawahi. Ya. Gitu. Perlu digaris bawahi. Ya, jangan lupa misalnya. Oke, saudara sekalian, kita bacakan komentar sobat R. Bang, bikin live stream countdown Jokowi pensiun. Maksudnya berapa lama live streamnya? Ya, kalau berapa jam bisa, tapi kalau berapa hari ya nggak bisa lah ya. Bung Refli, ada isu Anda masuk jajaran kabinet Prabowo, apakah benar? Burhan. Boro-boro saya masuk ya. Kepikir aja kagak mereka kan, ya kan? Dan kalaupun mereka menawari, saya kalau udah bilang saya akan tolak gimana? Ya, diundang pun saya nggak akan datang gitu loh. Kalau seandainya itu, tapi kan nggak mungkin. Baunya aja kagak ada. Gimana? Bau-baunya saja kagak ada gitu ya. Ya, sudah jangan bikin isu Burhan ya. Perang baru PDIP dan Jokowi. Kemudian mungkin nyarikan uang pensiun.